10 dayang itu berpakaian indah, semuanya berusia 15 atau 16 tahun, semuanya anggun, dan semuanya luar biasa cantik. Mereka langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. 10 pelayan itu cantik sekali. Dalam hal penampilan, Ratu adalah yang pertama, dan 10 pelayan istana adalah yang kedua. Tentu saja, 10 pelayan itu adalah pelayan pribadi Ratu. Mereka semua cantik luar biasa. Bisa dikatakan mereka dipilih dari jutaan. Bukankah mereka tampan? Dikabarkan ada 10 dayang berpangkat tinggi di istana, yang unggul dalam penampilan dan budidaya, membuat banyak pangeran dan menteri ngiler, jadi ternyata merekalah mereka. Upacara persembahan korban ke surga hari ini, 10 dayang istana hadir, yang membuka mata kami. Banyak orang di tempat kejadian yang dibuat kagum oleh 10 pelayan, dan pada saat yang sama mereka dibuat kagum oleh 10 pelayan. Tiba-tiba sadar kalau aku jatuh cinta pada pelayan di depan. Aku juga jatuh cinta dengan yang depannya. Aku jatuh cinta dengan yang di tengah. Kamu bisa mandi dan tidur sekarang, aku suka semuanya. Banyak pria berteriak lagi di tempat itu, semuanya mengagumi 10 pelayan itu. Ratu Linghua adalah kecantikan nomor 1 dari Lingzhou, dia membuat penonton kewalahan. Tapi apa identitas dan status Ratu? Itu adalah dewi yang berada di luar jangkauan. Dia hanya bisa disembah dan tidak berani memikirkannya. Terlebih lagi, jika Anda tidak berani tidak menghormati Ratu atau menghina Ratu di depan umum, Anda akan dipenggal. Namun dayang-dayang berbeda, bahkan dayang-dayang tertinggi pun juga dayang-dayang, sehingga orang-orang itu berani berkata-kata yang tidak bermoral. Ketika 10 pelayan datang ke sisi Lu Chen, mereka seperti 10 bunga yang indah, bersinar terang, menjadikan Lu Chen berlian yang bersinar. Dalam sekejap, Lu Chen menjadi anak laki-laki tercantik di antara penonton, tetapi dia juga menarik perhatian penonton dan menimbulkan kebencian terbesar. Aku pergi, siapa anak laki-laki yang dikelilingi 10 pelayan itu? Menjijikkan, 10 pelayan cantik terjebak terbalik di kotoran sapi, sungguh tidak masuk akal. Benar, anak itu sangat jelek, dan aku mabuk karena diberkati. Jelek, apakah kamu punya cowok yang cantik? Soalnya, dia sangat tampan dengan alis dan surai pedang, semangat kepahlawanan, oke. Berapa banyak dari kita yang sebanding dengan yang lain? Menurutku hanya Tuan Lingyan yang lebih tampan dari anak laki-laki itu. Saya tidak peduli betapa tampannya dia telah menduduki 10 dayang istana sendirian. Suara diskusi yang tak terhitung jumlahnya terhadap Lu Chen terdengar, ada yang iri, ada yang mengeluh, tetapi kebanyakan dari mereka adalah kebencian. Tidak mungkin, meskipun 10 dayang istana itu dikalahkan di depan Ratu, masing-masing dari mereka adalah bakat unik, menghancurkan kerumunan, jenis eksistensi yang dapat menangkap banyak pria dengan santai. Dengan begitu banyak kebencian tanpa alasan, Lu Chen juga terbaring di tanah. Namun, Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan tatapan kebencian itu, dan bahkan memeluk 10 pelayan itu seolah-olah tidak ada orang lain, yang semakin memperluas kebenciannya. Tidak ada cara lain, untuk membuat Ling Rao mundur dalam menghadapi kesulitan, dan menghancurkan trik kecantikan Pangeran ke-9, dia tidak punya pilihan selain mengandalkan 10 dayang. 10 pelayan pribadi Linghua. Mata Ling Rao menjadi dingin, alisnya mengerutkan kening, dan dia tidak bisa menahan kepalanya untuk melihat ke 10 pelayan wanita. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia telah membawa 10 rumput mati, dan wajahnya langsung menjadi gelap. Angdu juga mengenali 10 pelayan itu, kulitnya menjadi setengah gelap, dia mendongak dan melihat bahwa tidak akan ada lagi padang rumput, dan dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memakai topi hijau. Di depan 10 pelayan itu, belum lagi 10 pelayan itu, bahkan Ling Luo, gadis tercantik di rumah 9 pangeran, langsung berubah menjadi daun hijau, bagaimana dia bisa merayu Lu Chen. 9 raja gagal mengambil langkah, tetapi Linghua mengambil langkah pertama dan mengirim 10 pelayan terbaik ke Lu Chen lebih awal. Lu tenggelam dalam kelembutan keindahan yang indah, bagaimana dia bisa naksir Ling Rao dan 10 pelayannya. Pangeran ke-9 tidak memiliki alat tawar-menawar lagi, jadi rencananya gagal total. Angdu melihat ke arah Ling Rao, dan melihat wajah Ling Rao akan tenggelam ke dalam air, dia hanya dapat mengirimkan transmisi suara yang menghibur kepada Ling Rao, sayang, jangan berkecil hati, kecantikan bukanlah jalan yang harus ditempuh, kita bisa pergi cara lain. Ling Rao kesal. Ketika dia mendengar transmisi suara Angdu, dia menjadi semakin marah, dan mengirimkan transmisi suara kembali, kamu tidak perlu memakai kakol, apakah kamu bahagia? Jika ya,
Aku akan mengambilkanmu beberapa. Petik 2. Jangan, aku hanya memakai topi hijau Lu Chen. Aku tidak memakai topi hijau orang lain. Angdu buru-buru melewati transmisi suara, tapi, ini bukan sesuatu yang bisa kamu pakai jika kamu mau untuk memakainya. Jika Lu Chen tidak memberikan topi hijau, saya bahkan tidak dapat menemukan topi jika saya ingin memakainya. Petik 2. Saya tidak peduli, Anda menemukan cara untuk membuat Lu Chen mengeluarkan topi. Hal ini tidak bisa dipaksakan, Lu Chen tidak menyukaimu, dan kamu tidak akan dibenci jika kamu membunuh Lu Chen. Petik 2. Kalau begitu kamu temukan cara untuk membuat Lu Chen jatuh cinta padaku. Kamu gila, membunuh orang sekarang, kamu tidak ingin mati. Tentu saja tidak sekarang, akan ada banyak orang saat kita naik ke altar. Aku membunuh 10 dayang dalam kekacauan itu, dan tidak akan ada yang tahu. 10 dayang istana itu tidak lemah dalam kultivasi. Konon mereka sudah menjadi terhormat. Apakah kamu yakin akan membunuh mereka semua dengan satu pukulan? Saya khawatir saya tidak bisa membunuh mereka semua dalam satu pukulan. Saya bisa membunuh mereka satu persatu, dan itu akan terjadi dengan sangat cepat. Bunuh mereka semua, apakah Lu Chen akan menerimaku? Lihatlah Lu Chen, yang berpelukan ke kiri dan ke kanan, adalah orang mesum yang lapar. Jika 10 pelayan itu pergi, dia pasti akan mengkhianatiku. Masuk akal, kedua pezina dan pezina tersebut saling berkomunikasi dan bersekongkol secara diam-diam, maka terbentuklah persekongkolan untuk membunuh dan merebut topi tersebut. Lu Chen, ayo kita lakukan seperti ini. Aku akan menemuimu lagi setelah upacara pengorbanan surga selesai. Ling Rao tersenyum, berpura-pura sangat sopan, dan menyapa Lu Chenying dengan berkah, lalu mengambil 10 rumput layu dan pergi. Selamat tinggal, Lu Chen tersenyum dan melambaikan tangan. Bertemu, sungguh kentut. Setelah upacara persembahan ke surga selesai, dewa yang sebenarnya akan pergi, dan itu hampir sama dengan bertemu orang lain. Angdu juga menundukkan tangannya pada Lu Chen, lalu berbalik dan mengikuti Ling Rao. Namun, pada saat Angdu berbalik, cahaya kejam melintas di matanya, yang sekilas, tetapi ditangkap oleh Lu Chen, yang jeli. Tidak, mata orang ini sangat mematikan. Lu Chen mengerutkan kening dan berpikir cepat. Dia berada di Linggu, menghadapi semua bos super, dia tidak memiliki kekuatan tempur untuk dibicarakan, dan jika dia tidak mengambil tindakan pencegahan di mana-mana, 10 nyawa tidak akan cukup untuk mati. Dia baru saja menyuruh Ling Rao pergi, tapi dia sedang marah, dan wajar jika bawahan Ling Rao membunuhnya. Hanya saja niat membunuh yang diungkapkan oleh Angdu sepertinya tidak ditujukan padanya. Dia melihat ke 10 dayang di sekitarnya, dan dia mengerti sedikit. Tuan, siapa yang memiliki niat membunuh? Ling Yi yang dipeluk oleh lengan kiri Lu Chen segera menjadi waspada. 10 dari mereka tidak hanya melayani Lu Chen, tetapi juga melindungi keselamatan Lu Chen, bawahan Ling Rao. Angdu memiliki mata yang mematikan. Kata Lu Shen, Angdu adalah orang paling berkuasa di Istana 9 Pangeran, apakah dia berencana membunuh Tuan Muda? Mendengar ini, ekspresi Ling Yi berubah, dan ekspresinya menjadi sedikit gugup. Mungkin aku, tapi kemungkinan besar kamu. Lu Chen berkata begitu. Angdu ingin membunuh kita. Ling Yi tidak mengerti, mereka hanyalah pengiring pengantin, dan Angdu tidak punya alasan untuk membunuh mereka. Jika dia datang lebih awal dan melihat kegagalan Ling Rao merayu Lu Chen, tidak akan sulit untuk memahami mengapa Angdu ingin membunuh mereka. Dibandingkan dengan Angdu, kekuatan tempur siapa yang lebih tinggi? Lu Chen tidak menjelaskan alasannya kepada Ling Yi, tapi langsung bertanya pada Ling Yi dan Angdu siapa yang lebih kuat. Tentu saja itu Angdu, dia jauh lebih tinggi dari kita, dan hanya Master Ling Yan yang menjadi lawannya. Kata Ling Yi, jika Angdu menyerangmu, bisakah kamu menahan pukulannya? Lu Chen bertanya, budak tidak bisa. Kata Ling Yi, siapakah di antara kalian 10 yang memiliki kekuatan tempur tertinggi? Lu Chen bertanya lagi. Dia, Ling Yi menyentuh lengan kanan Lu Chen, tempat dia memegang Ling Si termuda. Ling Si menyusut di lekuk lengannya, wajah Xia Fei penuh cantik, gemetar karena malu. Bisakah kamu menerima pukulan dari Angdu? Lu Chen bertanya pada Ling Si sambil tersenyum. Oke, tapi setelah membawanya, pelayan itu tidak ada gunanya. Ling Si berkata dengan malu-malu. Melihat bahwa mereka tidak dapat menghilangkan kebiasaan mereka menyebut diri mereka budak, Lu Chen tidak repot-repot membicarakan mereka lagi, jadi dia berkata dengan marah, Ratu berkata bahwa 10 dari kalian sangat berbakat,
tetapi mengapa tidak bisa? Kalian bertarung satu sama lain. Tuan muda, Anda tidak mengerti. Di level kami, kekuatan telah berubah. Level yang lebih tinggi adalah level yang lebih tinggi. Tidak mungkin bertarung lintas level. Kata Ling Yi, tidak ada yang mustahil di dunia ini, selama tingkat pertumbuhannya cukup besar, seseorang juga bisa bertarung lintas peringkat. Lu Chen mencubit pergelangan tangan Ling Yi dengan tangan kirinya, dan tangan kanan Ling Xi, jangan bergerak, aku ingin memeriksa tubuhmu. Saat berikutnya, ketika Lu Chen membuka matanya menjadi terkejut. Feng Zhu Wumai, ini adalah aliran bela diri yang unik pada ras roh, yang tidak dimiliki oleh ras manusia. Jika dibagi menurut tingkat arteri bela diri Feng Zhu setidaknya berada di peringkat surga. Alasan mengapa Lu Chen terkejut adalah karena Ling Yi dan Ling Xi sama-sama memiliki seni bela diri Feng Zhu. Kalian berdua memiliki pembuluh darah bela diri yang sama, sungguh suatu kebetulan. Tuan, sebenarnya, kita bersepuluh memiliki seni bela diri yang sama. Vena bela diri Feng Zhu juga langka di ras roh. Kebetulan kita semua adalah mereka. Setelah Ratu mengetahuinya, dia memilih kita untuk memasuki istana. Apakah kalian bersepuluh adalah saudara perempuan? Tidak, kami berasal dari keluarga yang berbeda, melayani Ratu adalah kehormatan tertinggi kami. Ada begitu banyak keajaiban di dunia. Lu Chen menghela nafas, dan kemudian bertanya, kembali ke bisnis, apakah kalian sudah berlatih gerak kaki? Pangkat berapa? Kami telah berlatih gerak kaki di istana, dan ini adalah kelas Suan tingkat menengah. Kata Ling Yi, terlalu sering. Lu Chen mendengus, aku akan mengajarimu gerak kaki yang lebih maju. Levelmu sangat tinggi dan bakatmu sangat bagus, kamu seharusnya bisa mempelajarinya sekaligus. Lepaskan kewaspadaanmu. Mulai dari Ling Xi, Lu Chen mengajari mereka langkah cahaya kekaisaran satu persatu, dan dia selesai mengajari mereka dalam waktu singkat. Mengapa mulai mengajar dari roh 10 dan bukan dari roh 1? Lu Chen juga tidak tahu, mungkin dia mengira Ling Nian adalah yang termuda, yang lebih enak dipandang. Terima kasih, Tuan Muda. Setelah beberapa saat, 10 pelayan itu mengucapkan terima kasih dengan gembira. Mereka terkejut saat mengetahui bahwa apa yang diajarkan Lu Chen kepada mereka sebenarnya adalah gerak kaki tingkat surga tingkat menengah. Bahkan jika babak kedua terlewatkan, itu masih sangat kuat. Itu jauh lebih baik daripada gerak kaki tingkat Suan tingkat menengah yang telah mereka pelajari sebelumnya. Bagaimana bisa kamu tidak bersemangat? Perlombaan roh telah ditutup di lembah roh selama 100.000 tahun, dan tidak memiliki sumber daya budidaya selain energi spiritual, dan tidak memiliki keterampilan tempur tingkat menengah hingga tinggi, apalagi gerak kaki yang kurang dari keterampilan tempur. Ada juga istana kerajaan yang memiliki kumpulan tangga misterius. Di luar istana, belum lagi tangga misterius, bahkan tangga kuning pun jarang ditemukan. 10 dayang semuanya adalah yang mulia bertubuh emas, dengan tingkat kultivasi yang begitu tinggi, tidak sulit sama sekali untuk mempelajari gerak kaki. Jika Anda menghafal rumus dan metode mental, Anda akan tahu cara mengaktifkan langkah cahaya kekaisaran. Tentu saja, 10 pelayan itu terkejut dengan pangkat Yuguangbu. Mengapa Tuan Muda, yang sangat rendah, memiliki gerak kaki tingkat tinggi? Tuan Muda, dia benar-benar ras manusia yang misterius, dan dia memang memiliki takdir pertemuan. Jika Angdu menyerangmu, kamu harus menggunakan jalan ringan kekaisaran untuk menghindarinya, dan jangan bertarung dengan mereka. Lu Chen berkata begitu, jika dia menyerang Tuan Muda, 10 dari kita akan bergabung untuk melawannya. Kata Ling Yi, bukankah kamu bilang kamu tidak bisa menolak Angdu? Lu Chen bertanya dengan aneh. Tuan Muda hanya bertanya pada pelayan ini saja. Wajar saja pelayan ini tidak bisa mengalahkan Angdu, tapi akan berbeda jika kita bersepuluh bergabung. Kata Ling Yi, dengan 10 orang yang bekerja sama, bisakah kamu mengalahkan Angdu? Lu Chen bertanya, tidak, tapi bisa menahan beberapa serangan Angdu. Ling bersama-sama, jika kamu tidak terbunuh dengan satu pukulan, tidak apa-apa. Saat ada banyak kebisingan dan perhatian, dia tidak akan bisa melarikan diri. Lu Chen tersenyum, belum tentu begitu. Kekuatan tempur Angdu sangat kuat, dan dia termasuk dalam klan roh. Tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali Ratu, bahkan Tuan Lingyan pun tidak. Ling Yi berkata, jika Angdu datang menyerang saat Ratu sedang mempersembahkan korban ke surga, Ratu tidak akan bisa turun. Di mana mereka? Lu Chen menunjuk ke altar, di lantai 95,
muncul ratusan tetua dengan aura menakutkan. Di bawah para tetua itu, Linghua masih menaiki tangga, setelah mencapai lantai 88, mencoba untuk memanjatnya. Linghua menaiki tangga dengan relatif cepat pada awalnya, selangkah demi selangkah, sangat anggun. Namun di lantai 55, Linghua tidak begitu anggun, dan kecepatannya mulai melambat, seolah ada tekanan yang menekannya. Di lantai 66, kecepatan Linghua melambat. 77 lantai, bahkan lebih lambat. Dan menginjak lantai 88, Linghua hampir meronta. Setiap kali dia menginjak lantai, dia sudah terengah-engah, dan bahkan harus mengedarkan energi aslinya untuk menahan tekanan. Mereka adalah inti dari klan roh. Mereka tidak peduli dengan urusan dunia. Mereka tidak peduli dengan perjuangan internal klan roh. Mereka hanya akan mengambil tindakan ketika suku asing menyerbu. Jangan mengandalkan mereka, menguasai. Kata Ling Yi, senjata dan keterampilan tempur apa yang kamu gunakan? Lu Chen bertanya, karena para tetua tidak dapat mengandalkannya, mereka hanya dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Terus terang, kita hanya bisa mengandalkan 10 pengiring pengantin. Lu Chen tahu bahwa dia tidak bisa mengandalkannya, wilayahnya terlalu rendah. Wanita jalang itu belum kembali, mungkin diblokir oleh Pangeran ke-9, dan aku khawatir dia tidak bisa mengandalkannya. 10 dari kita menggunakan pedang, keterampilan tempur dari tingkat bawah bumi. Ling Yi cukup bangga, seolah-olah keterampilan tempur tingkat rendah dari peringkat bumi adalah keterampilan tempur tertinggi dari klan roh. Ini adalah keterampilan tempur tingkat tertinggi dalam koleksi istana kerajaan, dan ratulah yang memberi kami izin khusus untuk mempraktikkannya. Ling Xi juga mengangkat kepalanya dengan malu-malu, menunjukkan banyak kebanggaan dan keunggulan. Keterampilan tempur tingkat tertinggi di istana, hanya tingkat terendah. Keterampilan tempur sampah seperti itu juga patut dibanggakan. Lu Chen tertegun beberapa saat, dan kemudian berkata dengan marah, aku akan mengajarimu keterampilan bertarung nanti, dan kamu dapat mengembalikan keterampilan bertarung istana meskipun 10 pelayan istana memiliki basis budidaya yang tinggi, mereka memiliki keterampilan tempur tingkat rendah di tingkat bumi. Bagaimana mungkin melawan Angdu? Jika Anda menggunakan keterampilan tempur tingkat surga, itu mungkin. 10 wanita istana akan mengikuti Lu Chen di masa depan, mereka adalah bangsanya sendiri. Mereka tidak memiliki keterampilan bertarung yang baik, Lu Chen secara alami akan mengolah mereka. Namun, keterampilan bertarung tidak sinkron, gerak kaki dapat dipahami dengan cepat, dan keterampilan bertarung memerlukan waktu untuk berlatih, dan tidak dapat digunakan segera setelah diajarkan. Oleh karena itu, Lu Chen tidak mengajarkan keterampilan tempur 10 dayang saat ini. Mata Lu Chen terus beralih ke altar, dan tertuju pada Linghua yang sedang berjuang menaiki tangga. Saat ini, Linghua telah menaiki 95 anak tangga, dan berada di tangga yang sama dengan para tetua itu. Para tetua itu menunjukkan ekspresi gembira, dan mengangguk ke arah Linghua satu demi satu, seolah-olah mereka mengenali kekuatan Linghua. Linghua menarik napas, lalu mengangkat esensi sejatinya, mengambil satu langkah ke depan, dan menaiki 96 anak tangga melawan semacam tekanan. Bentak, Linghua sepertinya tidak memiliki kekuatan yang cukup. Sebelum dia bisa mencapai anak tangga ke-96 dengan kakinya yang panjang, dia didorong mundur oleh tekanan dan mendarat di anak tangga ke-95 lagi. Linghua tampak berwibawa dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia mengerahkan energi sejati seluruh tubuhnya dan siap berangkat. Ratu berhati-hatilah. Ratu ayolah. Ratu bekerja keras. Melihat Linghua belum naik ke lantai 96, ratusan juta anggota klan roh yang ada di tempat itu langsung dibuat keributan. Ling Yi, berapa tangga yang bisa dinaiki Ratu? Lu Chen bertanya. 98 lantai. Ling bersama-sama. Ratu pernah melakukannya sebelumnya. Yah, ada pengorbanan ke surga setahun sekali, dan Ratu naik ke lantai 88 ketika dia berumur 10 tahun, dan memiliki potensi untuk dinobatkan sebagai kaisar. Setelah itu, Ratu membuat kemajuan pesat, dan mencapai lantai 98 5 tahun yang lalu. Selama dia naik ke lantai terakhir, dia akan diberikan potensi bakat untuk menjadi kaisar. Ketika Ling Yi mengatakan ini, dia menunjukkan ekspresi penyesalan. Sayangnya, dalam 5 tahun terakhir, Ratu tidak pernah bisa menaiki anak tangga terakhir, dan mungkin berhenti di lantai 98 seumur hidup. Belum tentu, Ratu masih muda dan memiliki banyak peluang. Saya tidak bisa mendakinya sekarang, tapi mungkin suatu hari nanti saya bisa mendakinya.
Ling Xi, yang meringkuk di lengan kanan Lu Chen, menyela dan berkata, "Tangga altar ini sangat menarik." Lu Chen berkata dengan bercanda. Tuan muda itu bercanda. Belum ada seorang pun yang menaiki 99 anak tangga selama 100.000 tahun. Ling Yi berkata, "Arogansi klan rohku pada dasarnya berhenti di lantai 95, dan bakat ratu begitu tinggi sehingga dia bisa naik ke lantai 98. Tuan muda, ada batasan pada anak tangga altar. Tanpa tingkat tertentu, sulit untuk mendaki lebih tinggi." Ling Xi berkata dengan malu-malu. "Jadi, menurutmu berapa lantai yang bisa dinaiki tuan muda ini?" Lu Chen bertanya sambil tersenyum. Tuan muda masih dalam lingkup alam Xuanming, dan diperkirakan dia bisa naik ke lantai 44. Pasti tidak banyak. Tekanan pada altar terlalu besar. Tuan muda paling banyak bisa naik hingga 30 lantai. Tuan muda tidak bisa menolak lantai 30, dan lantai 20 hampir sama. Ayo pergi ke lantai 10. Lebih mudah bagi tuan muda untuk naik ke level ini. 10 pelayan itu mengobrol dan menebak bahwa tangga yang bisa dinaiki Lu Chen semakin rendah. Bahkan ada yang mengira Lu Chen hanya bisa naik ke lantai 5, yang membuat Lu Chen tercengang. Faktanya, Lu Chen curiga dia bahkan tidak akan bisa mencapai lantai pertama. Dia tidak memiliki dantian, tidak memiliki bakat. Jika ada batasan bakat di tangga altar, dia hanya bisa melihat ke tangga dan menghela nafas. "Apakah kamu pernah naik?" Lu Chen bertanya. "Kami naik bersama ratu, dan kebetulan berada di lantai 88. Ling Xi berkata dengan bangga. Lantai 88 berpotensi menjadi seorang kaisar, tak heran Ling Xi sedikit bangga. "Jika aku tidak bisa naik ke lantai 1, apakah kamu akan merasa dirugikan jika tetap bersamaku di bawah?" Lu Chen berkata sambil tersenyum lagi. "Tidak akan." Ke-10 pelayan itu berbicara serempak dan menjawab serempak. Faktanya, Lu Chen dan 10 pelayan tahu bahwa itu hanya pembicaraan, mereka tidak akan pergi ke altar. Jika Angdu benar-benar ingin mengincar 10 dayang istana, mereka harus pergi dari sini untuk melarikan diri. Pada saat ini, Linghua selesai mengumpulkan energi, melompat selangkah demi selangkah, dan akhirnya naik ke lantai 96, menerima tepuk tangan dari penonton. Linghua terus mengumpulkan kekuatan, melompat ketika dia sudah penuh kekuatan, dan berhasil dalam satu gerakan, naik ke lantai 97. Setelah sekitar sebatang dupa, Linghua melompat lagi, namun tetap berhasil, dan naik ke lantai 98. Dan di sini, tidak peduli seberapa banyak Linghua melompat, dia tidak akan bisa mencapai lantai terakhir. Linghua bekerja keras selama 1 jam, namun akhirnya menyerah, dan hanya bisa bertahan di lantai 98 untuk berkorban ke surga. Menurut kebiasaan ras roh, sebelum mempersembahkan korban ke surga, seluruh anggota keluarga kerajaan akan membawa pasukannya masing-masing ke altar untuk menunjukkan kekuatan keluarga kerajaan kepada seluruh anggota ras roh. Linghua melihat ke arah kerumunan di bawah, dan mengumumkan, semua anggota keluarga kerajaan dari ras roh mematuhi perintah, dan naik ke altar untuk memulai. Di bawah altar, hanya ada hula, dan puluhan ribu orang bergegas menuju altar, melompat dan menaiki tangga. Di antara puluhan ribu orang tersebut, tidak hanya terdapat anggota keluarga kerajaan, tetapi juga kekuatan yang dibawa oleh anggota keluarga kerajaan. Semuanya bergegas sekaligus, dan suasananya sangat kacau. "Tuan Lu, Ling Rao akan mengambil langkah pertama, apakah Anda ingin mengikuti?" Ling Rao memimpin 10 pelayan untuk mengikuti kerumunan, dan dalam perjalanan, dia tidak lupa menyapa Lu Chen dan mencari tahu apa maksud Lu Chen. Mengenai mengambil tindakan terhadap 10 pelayan, itu adalah tugas Angdu, dan Putri Agungnya tidak akan melakukan tindakan seperti itu kecuali dia harus melakukannya. "Aku tidak akan ikut bersenang-senang." Lu Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tapi dia waspada terhadap sekelilingnya. Saat ini, banyak orang melewatinya, dan Ang akan memilih waktu kacau ini jika dia sedang menyerang. Benar saja, Angdu tidak mengikuti di belakang Ling Rao, tetapi berdiri tidak jauh dari situ, menatapnya sengaja atau tidak, tampak siap untuk bergerak. "Tuan Lu, tunggu sebentar." Ling Rao tersenyum, mengikuti kerumunan itu menuju altar, dan mulai menaiki tangga. "Oke, ayo pergi juga." Lu Chen menunggu Ling Rao menaiki lebih dari 20 anak tangga sebelum memimpin 10 dayang ke altar. 1 Angdu bergerak, dan 10 dayang menolak. Jika Ling Rao ditambahkan, itu akan menjadi melon. Oleh karena itu, Lu Chen tidak ingin pergi bersama Ling Rao,
dan tidak memberi kesempatan kepada Ling Rao untuk bergerak. Tentu saja mereka tidak akan tinggal diam di tempatnya, karena tidak mudah untuk melarikan diri dari sini. Di bawah tangga altar terdapat orang paling banyak, sehingga mudah untuk menghindari orang. Dan Angdu di sana juga bergerak, dan mengikuti sekelompok besar orang, dengan cepat berlari menuju Lu Chen. Jalan bersama, hati-hati, jangan biarkan Angdu mengalahkanmu satu persatu. Di bawah tangga altar, kita ke kanan, di mana ada banyak prajurit yang menjaga, kita bisa berangkat dari sana. Melihat Angdu semakin dekat, Lu Chen segera membisikkan instruksi kepada 10 dayang di belakangnya. 10 dayang segera menjauhkan diri sedikit, menjaga satu sama lain, secara samar-samar membentuk formasi pertahanan. Lu Chen berlari ke anak tangga pertama altar, di mana terdapat orang paling banyak, dan dia memanfaatkan kedok kerumunan untuk menyelinap pergi bersama 10 pelayan. Namun, tempat yang paling banyak orangnya juga merupakan waktu terbaik bagi Angdu untuk menyerang. Dengan sekilas sosok Angdu, dia melintas di belakang seorang dayang, dan hendak menyerang, lihat telapak tangannya. Wanita istana itu adalah Ling Xi, dia telah mempersiapkannya sejak lama, tiba-tiba dia berbalik dan menamparkan Angdu dengan telapak tangan lurus. Waspadalah terhadapku, Angdu sangat terkejut, dia tidak menyangka bahwa dia akan diperhatikan oleh pihak lain sebelum dia bergerak. Itu sungguh jahat, namun, dia tidak menganggap serius dayang ini. Wilayah kekuasaannya satu tingkat lebih tinggi dari dayang-dayang istana ini, dan kekuatan nyonya istana tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Dan kekuatannya sangat menarik bagi para pelayan, dia bisa membunuh satu dengan satu pukulan, dan membunuh 10 pelayan hanya dengan beberapa nafas. Ada begitu banyak orang di sini, dan suasananya kacau, tidak ada yang menyadarinya setelah membunuh semua orang. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia akan menyingkir, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pangeran ke-9 secara alami akan mampu membersihkan sisa pantai busuk. Selama dia lolos, tidak akan terjadi apa-apa. Mati, Angdu menjerit pelan, lalu meninju, siap membunuh pelayan di depannya, dan kemudian menangani 9 pelayan lainnya. Lipat telapak tangan, tiba-tiba, 9 telapak tangan lainnya datang, menekan telapak tangan Ling Yi, dan mereka semua menyerang Angdu. Ling Yi menambahkan kekuatan 9 saudara perempuan, dan kekuatan di telapak tangannya langsung menjadi 10 kali lebih kuat. Kemanapun dia pergi, ruangan menjadi sedikit terdistorsi. Sialan, 10 pelacur benar-benar melipat telapak tangan mereka dan menyerang. Wajah Angdu berubah, dan dia ingin mengubah gerakannya, tapi sudah terlambat, telapak tangan lawan sudah mengenai tinjunya. Ledakan, telapak tangan dan tinju bergetar bersamaan, membuat ledakan teredam. Baik kekuatan telapak tangan maupun kekuatan tinju runtuh, dan akibat dari pertempuran tersebut menghilang dalam sekejap. Di sekitar altar, ada semacam batasan yang menekan pertempuran. Tidak hanya akibat dari pertempuran yang tidak menyebar, tetapi bahkan kekuatan kedua belah pihak ditekan, sehingga tidak ada pergerakan yang mungkin terjadi. Angdu terlempar ke belakang beberapa meter karena kekuatan telapak tangannya. Meskipun 10 pelayan istana menahan pukulan Angdu, dia terlempar sejauh 10 kaki karena kekuatan pukulannya, dan bahkan terbang hingga anak tangga ketiga di altar. Turun, Lu Chen berteriak di bawah altar. Tuan muda, cepat tinggalkan para pelayan sendirian. Ling Yi berkata begitu. Tuan muda, kami menaiki tangga altar pengorbanan, dan terpengaruh oleh larangan altar tersebut, jadi kami tidak bisa turun. Kami hanya bisa turun setelah upacara persembahan kurban ke surga. Ling 10 suplemen. Sial, aku juga mabuk dengan batasan aneh ini. Lu Chen menghela nafas, dia tidak menyerah pada kebiasaannya sendiri, jadi tentu saja dia tidak akan meninggalkan pengiring pengantin. Dia tidak tahu apakah dia bisa pergi ke altar, dan dia tidak berencana untuk pergi ke altar, tetapi ketika keadaan seperti ini, dia tetap harus mencobanya. Jika dia bisa pergi ke altar, dia mungkin bisa membawa 10 pelayan untuk melarikan diri. Meski wilayahnya kurang bagus, namun pelarangan altar bermanfaat baginya. Dia mengetahuinya sejak Angdu bertarung dengan 10 pelayan. Lu Chen melompat tanpa merasakan tekanan apapun, dan bahkan menaiki anak tangga pertama dengan satu kaki. Tuan, mengapa kamu muncul? Ling Xi menangis cemas, target Angdu adalah mereka 10, Tuan muda datang menemani mereka sampai mati. Angdu pasti akan menyusul, jika aku tidak muncul, kamu pasti akan mati. Setelah 2 lompatan berturut-turut, Lu Chen menaiki tangga ketiga dan bergabung dengan 10 pelayan kehormatan.
Tuan, kami bahkan bukan lawan Angdu. Jika Anda datang membantu kami, itu sama saja dengan kematian. Ling Yi berkata dengan wajah sedih. Kamu adalah bangsaku, dan aku tidak punya kebiasaan menyerahkan bangsaku sendiri. Lu Chen berkata, kamu bukan lawan Angdu, tapi bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Ikuti saja aku. Tuan, kamu pasti tidak baik. Wilayahmu terlalu rendah. Jika Angdu dengan santai memukul telapak tangan, kamu akan meledak. Ling Xi berkata sambil terisak. Haha, apa yang akan kamu ledakkan? Aku tidak mudah meledak. Lu Chen tersenyum dan bertanya, bukankah batasannya semakin besar seiring naiknya? Ya, semakin tinggi kamu pergi, semakin besar batasannya dan semakin kuat tekanannya. Ling menjawab, bagus, itu yang kuinginkan. Dengarkan perintahku, jangan bertele-tele, dan ikuti aku. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia menoleh dan melirik ke arah Angdu di bawah, dan memberikan jari tengah kepada Angdu, lalu memimpin 10 pelayan kehormatan untuk memanjat. Bocah bau, beraninya kamu menggangguku, lihat apakah aku tidak mengulitimu. Angdu sangat marah, segera bergegas, melompat ke langkah pertama, lalu sedikit tenang, tidak, aku tidak bisa membunuh anak ini sekarang, anak ini masih berguna, dia belum bisa mati. Setelah melompat ke tangga kedua, dia memikirkan hal lain, tidak, anak ini melindungi pengiring pengantin, dan jika aku memotong semua wanitanya, dia tidak membenciku. Melompat ke langkah ketiga, dia memikirkan hal lain, dia membenciku tanpa alasan. Jika dia tidak mengkhianatiku, aku akan menjadi masalah besar. Ling Rao pasti akan kehilangan kesabaran. Dia pikir aku tidak bisa melakukan semuanya dengan baik, jadi oloklah aku, Kain Wol. Saat dia naik ke lantai 4, dia memikirkan solusinya, anak ini tidak berani mengkhianati, aku memaksanya melakukannya, dan memaksanya untuk bersama Ling Rao. Setelah nasi mentah matang, dia menang, aku tidak bisa melarikan diri meskipun dia menginginkannya. Jika kamu kehilangannya, tujuan besar Pangeran ke-9 akan tercapai. Setelah beberapa saat, dia mendongak dan menemukan topi hijau menjulang di atas kepalanya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa Lu Chen sudah memanjat ke puncak bersama 10 pengiring pengantin. Tidak peduli seberapa tinggi kamu mendaki, 10 wanita cantikmu itu tidak bisa lepas dari cengkeraman Lao Su. Angdu tidak lagi terganggu, dan berkonsentrasi menaiki tangga, melompat dan melompat sangat cepat. Pada saat ini, Lu Chen memimpin 10 wanita istana ke lantai 44, dan ada banyak orang yang naik ke sini pada waktu yang sama dengan mereka, setidaknya 10.000 orang. Namun, ketika dia sampai di sini, Lu Chen mulai merasa tertekan. Saya tidak menyangka Tuan Muda akan naik ke lantai 44. Sungguh menakjubkan. Sebelumnya, pelayan itu mengira Tuan Muda paling banyak mencapai lantai 20, dan pelayan itu benar-benar menamparkan wajahku. Petik 2. Pelayan itu harus mati. Pelayan itu juga mengatakan bahwa Tuan Muda hanya bisa naik ke lantai 5. Pelayan itu mengatakan sesuatu yang salah. 10 pelayan mengungkapkan keterkejutan mereka. Berhenti bicara omong kosong, lantai 44, apakah kamu berada di bawah banyak tekanan sekarang? Lu Shen berkata, tidak besar. 10 pelayan berbicara serempak. Kalau begitu terus berlari, Angdu mengejar dari dekat. Begitu Lu Chen menyebutkan energi aslinya, dia melompat dan naik ke lantai 45. Tuan, kita tidak bisa memanjat Angdu. Ling Xi mengikuti Lu Chen. Mengapa? Ondo bisa naik ke lantai 95, tapi kita tidak bisa naik setinggi itu. Dia juga memiliki potensi untuk menjadi kaisar. Ya, dia, Putri Ling Rao dan Tuan Ling Yan semuanya bisa naik ke lantai 95. Ling Yan belum melihat siapapun, jadi dia mungkin tidak akan bisa kembali, jadi teruslah mendaki bersamaku sampai kamu tidak bisa. Lu Chen memimpin 10 pelayan terus memanjat, sementara Angdu menindaklanjuti dengan seluruh kekuatannya di bawah. Jarak perlahan menyempit, dan akhirnya kedua belah pihak hanya berjarak 1 langkah. Bisakah kamu lari? Menderita dengan patuh. Angdu tertawa, melompat, dan menaiki tangga di atas. Ayo bergandengan tangan untuk menembak jatuh dia. Lu Chen memberi perintah, dan 10 dayang bertepuk tangan lagi dan menamparkan Angdu 735. Nem, Supreme Cultivation Secret Author, Mo Feng Lai. Plus Tune of Reset. Pegang rumputnya dan serang aku. Angdu belum menaiki tangga, dia sudah berada di udara. Ketika dia melihat 10 pelayan bertepuk tangan,
mencoba membuatnya lengah, dia tidak bisa menahan umpatan dalam kemarahan. Memarahi berubah menjadi makian, memukul berubah menjadi memukul, ia tetap mengayunkan tinjunya dan menyapanya dengan telapak tangan terlipat. Ledakan, tinju dan telapak tangan saling beradu, dan ledakan bernada rendah lainnya terdengar di altar. 10 dayang terbang keluar dan menghantam tangga, menyebabkan kerusakan serius pada semua orang. Di sisi lain, Angdu ditembak jatuh, seperti meteor, jatuh lurus ke bawah dari lebih dari 50 anak tangga. Namun, ketika dia jatuh ke anak tangga pertama, Angdu berhenti jatuh, dan suatu kekuatan mencegahnya jatuh di bawah altar, seolah-olah dia tidak diizinkan meninggalkan altar. Hei, bukankah itu Angdu? Bagaimana dia bisa terjatuh? Aku melihatnya ditembak jatuh oleh 10 pelayan. Tidak mungkin, Angdu begitu kuat sehingga dia tidak bisa mengalahkan 10 dayang. Kamu bodoh, 10 pelayan itu bukan orang biasa, apa yang mengejutkan sampai mereka tidak bisa menahan diri ketika mereka bergabung. Aneh. Kenapa Angdu berkelahi dengan pelayan ratu yang ke-10? Bukankah ini mempengaruhi akses semua orang ke altar? Mungkin, Angdu jadi gugup, lagi pula ada acara bagus yang harus ditonton. Adakah yang bisa menghentikan Angdu dan menyuruhnya untuk tidak main-main? Mari kita selamatkan, tidak ada seorang pun di sini yang bisa menghentikan Angdu, meskipun ada, dia tidak akan bergerak. Tidak ada yang ingin menyinggung Pangeran ke-9. Banyak orang di altar berdiskusi dengan suara pelan, tetapi tidak ada yang memikirkan urusan mereka sendiri. 10 pelacur kecil, aku ingin meledakkan semua tubuh pelacurmu dan menghancurkan seluruh jiwamu. Angdu sangat marah, mengangkat esensi sejatinya, menaiki tangga lagi, dan mengejar dengan kecepatan tinggi. Setelah menaiki lantai 77, Lingrao berhenti, berbalik dan melihat situasi di bawah, wajahnya sedikit jelek. Apa yang sedang dilakukan Angdo? Bukankah itu berarti jika kamu membunuh 10 dayang, kamu tidak akan diketahui? Sekarang, karena tidak ada yang terbunuh, dia masih membuat keributan dan membuat semua orang tahu betapa hebatnya dia, bodoh. Melihat Angdu terus mengejar dan membunuh pelayan ke-10, Lingrao hanya bisa mengerutkan kening, orang ini akan dibunuh, tetapi jika dia membunuh pelayan ke-10, dia harus melarikan diri, kalau tidak Linghua akan melakukannya pasti membunuhnya untuk membayar nyawanya. Mata Lingrao tertuju pada Lu Chen di lantai 54 lagi, dan melihat Lu Chen memegang botol kristal dan memberi 10 pelayan cairan. Langsung, statusnya sebagai putri jauh lebih tinggi dari 10 pelayan, budidayanya jauh lebih kuat dari 10 pelayan itu, dan penampilannya hanya sedikit lebih buruk dari 10 pelayan. Bagaimana 10 pelayan itu bisa dibandingkan dengannya? Lu Chen sebenarnya menyukai pengiring pengantin, tapi bukan dia. Anak ini Lu Chen benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dia pasti kacau. Ketika Linghua berkorban ke surga, akan diumumkan bahwa Linggu akan dibuka segelnya, dan Lu Chen akan diumumkan sebagai dermawan klan roh. Lu Chen akan dihormati oleh klan roh. Banyak kendala untuk menggantikan Linghua sebagai Raja Roh. Melihat cara Lu Chen yang buruk dalam memberikan cairan kepada pelayan ke-10, dia pastinya adalah serigala yang lapar. Selama pelayan ke-10 meninggal, bukankah Lu Chen akan terpikat olehnya? Jika tidak bisa dibujuk, maka ambil dengan paksa, langsung ke Istana 9 Raja, dan segera masak nasi mentah untuk Lu Chen, meskipun Linghua mengetahuinya, dia tidak akan memecahkannya. Kamu berjaga di sini, jika 10 dayang istana melarikan diri, kamu bekerja sama dengan Angdu untuk membunuh mereka. Lingrao memandang ke 10 pelayan wanita yang berdiri di lantai 76, dan memerintahkan demikian. 10 pelayan itu luar biasa di istana Pangeran ke-9, dengan bakat dan kultivasi yang bagus, namun sayangnya potensi mereka terbatas, dan mereka hanya bisa berhenti di lantai 76. Mematuhi, 10 gadis pelayan menjawab serempak. Baru kemudian Lingrao berbalik, melihat ke altar, dan melihat Linghua di lantai. 98 melihat ke atas, dia tidak bisa menahan perasaan cemburu. Linghua bukan hanya kecantikan nomor 1 dari ras roh, tetapi juga pembangkit tenaga listrik nomor 1 dari generasi baru ras roh, dia telah dihancurkan hingga dia tidak bisa bernapas. Dan belum lama ini, dia akhirnya berhasil menerobos, dan dia berada di level yang sama dengan Linghua, dan dia sudah memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan tahta, dan kekuatan tempurnya tidak lagi dihancurkan oleh Linghua. Dia benar-benar ingin mencari kesempatan untuk melawan Linghua dan bertarung sampai mati. Tetapi Linghua hanya melirik ke arah Lingrao, lalu mengalihkan pandangannya dari Lingrao, dan terus melihat ke bawah,
dan melihat bahwa 10 pelayan istana meminum cairan esensi roh yang diberikan oleh Lu Chen, dan dia baik-baik saja. Melihat lebih jauh, saya melihat Angdu dengan ekspresi pembunuh di wajahnya, dengan putus asa menaiki tangga, dan langsung menuju wanita istana ke-10. Mengapa Angdu membunuh pelayan raja ini? Apakah Paman Jiwang memberi instruksi pada Angdu? Paman Jiwang tidak ada di tangga altar pengorbanan. Lingyan tidak ada di sini, apa yang kamu lakukan? Raja ini tidak bisa turun, tapi Lingyan tidak ada di sini, tidak ada yang bisa menandingi Angdu. Dia tidak hanya mengkhawatirkan pelayan ke-10, tetapi juga mengkhawatirkan Lu Chen, karena ranah Lu Chen terlalu rendah. Meskipun target Angdu adalah pelayan ke-10, namun Lu Chen mengikuti pelayan ke-10, akan sangat buruk jika Angdu membunuh Lu Chen. Tatapannya mau tidak mau kembali ke Lu Chen, saat Lu Chen mendongak, dia kebetulan bertemu dengan tatapannya. Meski jarak keduanya berjauhan, namun keduanya memiliki basis budidaya, dapat melihat objek yang jauh, dan dapat melihat satu sama lain dengan jelas. Lu Chen tersenyum, mengangkat tangan kanannya, dan melambai kepada Linghua. Bahayanya sudah datang, orang ini masih tenang sekali, aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Linghua mengerutkan kening, dan memberi isyarat kepada Lu Chen untuk datang, memberi isyarat kepada Lu Chen untuk datang. Jika Lu Chen bisa mencapai lantai 98, dia akan melindungi Lu Chen. Hanya saja dia tidak tahu apa potensi Lu Chen, bisakah dia naik ke sisinya. Adapun Nyonya Istana ke-10, dia tidak punya pilihan selain berharap Nyonya Istana ke-10 bisa lepas dari tangan Angdu sampai pengorbanan berakhir. Lu Chen memimpin 10 pelayan, melompat terus-menerus, dan menaiki 55 anak tangga. Lantai 55 adalah titik aliran sungai untuk altar. Di antara puluhan ribu orang yang telah menaiki tangga tersebut, sepertiganya tidak dapat mencapai lantai 55, dan potensinya telah habis. Saat dia naik ke lantai 55, Lu Chen tiba-tiba merasakan tekanan datang dari atas altar, seperti gunung yang menekannya, membuatnya sulit untuk bergerak maju. Tuan, dahimu penuh keringat, apakah terlalu banyak tekanan? Tuan, sudah cukup baik bagimu untuk naik ke lantai 55. Jika kamu merasa tertekan, jangan naik lagi. Tuan muda, target Angdu bukanlah Anda, dan Anda tidak akan berada dalam bahaya jika tetap di sini. Tuan, kita bisa terus mendaki. Jika kita tidak bisa mendaki, kita akan melawan Angdu sampai mati. 10 pelayan itu berkata satu demi satu. Aku tahu apa yang ingin dilakukan Angdu, dan aku tahu dia tidak akan menyerangku, tapi aku tidak akan membiarkan dia berhasil. Dengan adanya aku, dia tidak akan menyentuh bangsaku. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menolak menyerah pada 10 pelayan kehormatan.